Halo, selamat malam. Ketemu lagi di podcast Corner buat kamu. Nah, sekarang hari ini aku beruntung banget pas lagi ke Indonesia ketemu sama Kina. Ketemu sama Kinan, nanti kita kenalan sama Kinan. Kinan adalah founder dari Natural Vibes ID. Nanti kita coba cari tahu apa sih Natural Vibes ID ini, dan juga Kinan ini begitu dari cerita-ceritanya yang sempat kita belum sempat ngomong banyak Iya. ya. Nah, ngomongnya nanti akhirnya akan di sini untuk cari tahu sebenarnya ada kisah menarik dari Kinan ya. Kayaknya sangat menarik ya untuk di-share dan mungkin bisa berguna untuk banyak orang. Gitu. Halo Kina. Halo Kak Selvi. Sehat? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin bahagia. Semakin bahagia, yang penting bahagia ya. Mindsetnya seperti itu. Iya. Kinan, aku pengen tahu dulu. Natural Vibes tadi itu apa? Boleh cerita nggak? Share sama kita. Boleh. Jadi kalau Natural Vibes ID itu adalah produk-produk. Kenapa namanya Natural Vibes? Karena kita maunya hidup dengan keselarasan alam. Gitu. Nah dari situ kita juga mulai produk pertama yang kita ciptain itu Kak adalah sabun-sabun handmade. Nah inspirasinya itu adalah anakku. Jadi anakku dari bayi itu dia sudah punya semacam eksema, eksim gitu yang kalau dikenakan minyak telon atau beberapa produk yang terlalu berbusa seperti sampo bayi atau sabun-sabun bayi gitu head to toe itu juga dia bermasalah saking sensitifnya. Nah dari situ mikir karena kasihan ngeliat anak kok kayaknya jerit-jerit terus kalau disabunin kalau ditolonin. Nah akhirnya terciptalah itu handmade soap yang bahannya itu 90% adalah olive oil. Oh iya. Ya, dan tanpa SLS. Jadi memang tidak menghasilkan busa terlalu banyak, tapi membersihkan dengan fungsi olive oil itu sendiri. Itu trial and error, cari-cari tahu sendiri. Nah, itu betul. Iya. Nah, akhirnya cocok. Cocok. Oh gitu. Jadi itu 100% olive oil tuh. Ya, jadi walaupun kalau warna-warni gitu ya. ya, jadi ada dua gitu. Jadi ada satu handmade soap yang artisan itu yang warna-warnanya bisa dibentuk. Ada bentuknya, ada warnanya, dan ada kandungan essential oil atau natural fragrance. Tapi kalau yang handmade soap Castile namanya Castile soap itu pure kita penggunaannya olive oil. Jadi ditujukan untuk orang-orang yang memang berkulit sensitif atau sedang iritasi karena kambuh. Kambuh dia punya penyakit kulitnya gitu. Dan itu penggunaannya hanya olive oil aja, tidak dicampur dengan minyak-minyak lain, apalagi bahan SLS. Jadi busa sabunnya ya tidak terlalu banyak lah Tidak gitu. terlalu banyak. Kalau yang satunya handmade soap yang artisan yang ada warna-warna, ada aromanya, ada fragrance-nya, itu memang kita tidak 100% olive oil, ada beberapa oil lainnya, misalnya kayak palm oil kita masih ada, terus sunflower oil dengan beberapa fungsi-fungsi untuk kulitnya tuh ada. Dari perjalanan anak Kinan eksim gitu kan, sampai akhirnya kayaknya aku harus mencari atau membuat sendiri deh. Itu cukup lama nggak? Kadang-kadang kita baru ngeh gitu ya. Oh ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu jaraknya sekitar 1 tahun Kak. Satu tahun. Jadi ada masanya setelah melahirkan aku didiagnosa postpartum depression karena apa ya biasanya bekerja terus saat melahirkan waktu lagi pandemi Delta itu. Jadi aku memutuskan untuk ya udah deh kayaknya mengurus anak aja, coba waktu aku full time untuk anak. Tapi nyatanya nggak semudah itu dari working mom atau waktu itu belum punya anak sih jadi workaholic lah sebutannya. Terus tiba-tiba di rumah kayak ada satu apa ya culture yang shock culture gitu shock ya. culture, terus kayak kok ada yang missing ya gitu. Jadi hal itu yang gimana caranya aku sibuk lagi deh. Nah akhirnya aku build Natural Vibes dari produknya handmade soap sampai ya hampir 3 tahun berjalan ya berkembang, kita bikin hampers isinya 5 produk gitu. Jadi nggak cuma handmade soap aja sekarang. Nah ini menarik, kadang-kadang kita sebenarnya itu sudah terjadi sama kita sejak lama, tapi kita seperti mengabaikan gitu kan. Mungkin ini doang kali, ini doang gitu kan. Akhirnya waktu terus berjalan, ternyata sebenarnya selama itu adalah tubuh kita menolak gitu ya. Tubuh anak kita menolak, tapi kita menganggap itu sesuatu yang gampang, yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang struggling gitu di
di orang Betul. tersebut, dari anaknya Kinan waktu itu kan selama 1 tahun Ya, gitu kan. Jadi bukan berarti kita tidak apa-apa sekarang itu adalah benar-benar tidak tidak apa-apa apa-apa gitu. gitu ya. Tapi mungkin kita abai aja, mengabaikan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Sedang terjadi ya gitu. Karena Oke. ya kalau dibilang namanya manusia, perjalanan hidup permasalahannya akan ada aja. Tergantung how we react atau perilaku kita gimana sama masalah itu. Nah itu sih Kak yang sekarang aku lagi coba menjalani aja. Oke, nah berarti dari sabun akhirnya ke kan sekarang kan ini ya, nah ini nih aku suka Moisturizing. banget hand sanitizer sama yoga perfume ya. Ya, Nah itu gimana tuh sampai akhirnya launching produk baru gitu kan? Itu ada perjalanan seperti itu. jadi perjalanannya tadi setelah tahun pertama berdiri gitu handmade soap, terus tiba-tiba ada permintaan untuk hampers. Jadi kan waktu silaturahmi kita pandemi COVID itu kan nggak bisa tatap muka, tapi ada kalanya ingin memberi sesuatu ke keluarga atau close friend gitu. Nah di situ ada beberapa permintaan, coba dong buatin hampers. Nah di situ mulai berpikir, oh ya namanya hampers itu kan tidak mungkin satu atau produknya itu aja gitu. Akhirnya di situ ingat oh pandemi itu kayaknya kita setiap hari tuh mau nggak mau habis pegang apa, kalau nggak cuci tangan, kalau nggak deket sama sumber air kita semprot apa tuh Semprot disemprotkan terus gitu ya, sering semprot banget. terus sampai akhirnya kering gitu. Oh, Terus iya. suka ada yang kelupas-kelupas, Iya. iritasi. Nah di situ mulai coba lagi. Oke. Dan itu ngeracik sendiri. Ya, jadi ada tim misalnya kita cek gitu produk-produk apa sih di luar negeri atau di lokal yang memang halus gitu atau bahan-bahan apa sih kalau memang belum ada kita temuin deh coba bahannya. Akhirnya kita buat moisturizing hand sanitizer. Jadi rasanya itu seperti apa ya kalau nyemprot kayak abis pakai lembab tangan hand moisturizer. Jadi tidak meninggalkan bekas apa tuh apa sih kering Kesut-kesut gitu ya ya. keset kering tapi dia tidak biasanya yang lembab itu dia kan ada oilnya atau sebuah campuran yang bikin tangan kita itu moist tapi mungkin ada beberapa produk yang di tangan kita itu malah ngerasa kok ninggalin minyak jadi malah berminyak ya gitu atau nggak nyaman di kulit. Nah tapi kandungan aloe vera di sini bisa membuat kulit kita itu jadi halus tanpa meninggalkan bekas berminyak gitu. Nah itu sih Kak jadinya ternyata pada suka. Lalu berkembang lagi ke yoga mat spray karena pandemi berlalu menyadarkan kita ya kalau penting banget untuk jaga tubuh ini supaya sehat. Nah itu mau panjang umur, ngejar panjang umur atau nggak ngejar panjang umur ya tetap aja kita harus tetap jaga tubuh kita gitu. Mau Allah udah garisin misalnya kita mati hari Senin tanggal segini, tapi ketika kita menjaga tubuh kita itu untuk kembali kepadanya dalam keadaan seperti terlahir baik, sehat walafiat akan lebih baik. Nah di situ sih Kak. Dan itu tidak banyak orang yang menjalani maksudnya oh ya udah kan sudah diatur tuh kapan aku mati gitu kan, tapi ya bagaimana caranya kita menjaga diri kita sebaik mungkin sebelum waktu itu gitu ya. Gitu ada gitu enggak bukan hanya menunggu saja kan kebanyakan banyak tuh ya terutama tuh penderita diabetes ya udah aku udah sakit ya pengen nikmatin hidup aja gitu malah tidak menjaga tidak menghargai badannya justru gitu lah dengan kata lain. Makanya banyak mental illness itu bermula ketika kita abai sama diri sendiri katanya. Kita kalau mau terbebas seutuhnya memang nggak bisa ya karena ada masalah banyak manusia ya masalahnya beda-beda. Tapi ketika kita melihat ke dalam diri kita secara fisik ataupun mental, nah di situ sih kita baru bisa menjalani hidup. Hidup benar-benar hidup bukan kata orang hidup kan cuma sebentar ya udah aku mau nikmatin aja makanan-makanan yang ada mubalah apalah gitu makanan-makanan itu nanti juga mati udah ada waktunya sebenarnya bisa kan kita nggak mikir seperti itu bisa kita balik seperti tadi umur ditentuin tapi kenapa kita nggak mau meninggal atau saat dipanggil nanti punya tubuh yang balik lagi seperti awal terlahir sempurna sehat ya baliknya juga kita balikinnya sehat aja gitu. Seru deh. Aku tuh suka kalau ketemu orang yang energinya positif gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang tersebut masih struggling juga gitu. Namanya juga manusia ya. Kita mengelola, kita mencoba untuk berusaha yang terbaik. Walaupun sebenarnya pada saat itu belum tentu kita baik-baik saja gitu. Dan mengalihkan energi positifnya itu untuk sesuatu hal yang baik gitu. Bukan untuk meratapi
yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi pada saat itu. Oh apa nih, aku harus buat apa, dialihkan jadi membuat hand sanitizer, jadi membuat apa Yoga yoga mat mat spray. spray gitu. Jadi pikiran namanya juga manusia gitu ya, pikiran apalagi kaum muda itu kayaknya nggak pernah berhenti untuk mikir gitu, nggak pernah berhenti untuk mikir, akhirnya apa yang tidak tidak menjadi masalah dipermasalahkan kadang-kadang. Kadang-kadang reaksi ya. Reaksi. Iya Kak, jadi digitalisasi sebenarnya ya pisau bermata dua juga betul. Karena ya tidak dipungkiri juga tingginya mental illness itu memang karena Kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. betul, salah satunya itu memberikan makan Instagram dan platform-platform lainnya. Kan secara nggak langsung, apa nih, kita mau terlihat seperti apa nih di Instagram. Lagi-lagi itu kesadaran kita. Tapi secara alam bawah sadar belum tentu kita di situ gitu. Nah, yang aku alamin ya memang mental illness atau penyakit-penyakit mental ya terbentuknya dari ya selain trauma masa kecil, tumpukan-tumpukan emosi yang nggak keluar, mungkin kita punya sifat nggak enakan atau apa untuk mengungkapkan marah kan beda-beda gitu. Tapi ya semua terperangkap ya jadi seperti itu, apalagi gempuran digitalisasi setiap pagi gitu kita baca. Kalau kata orang dulu makanya jangan buka HP, itu memang ada benarnya. Pagi kita buka HP, sekarang algoritmanya itu kan sejak COVID berita serem, berita anak perempuan diperkosa lah, berita kematian karena apa. Nah itu otak kita jadi selalu merasa fight and flight responnya nyala kan Kak, dan itu yang sebenarnya harus diwaspadai secara nggak langsung. Kita menyerap hal-hal negatif, vibrasi negatif tiap hari, apalagi kalau dilakukan pagi saat bangun tidur, otak masih dalam keadaan theta, wah itu masuk ke alam bawah sadar, karena itu yang sebenarnya aku alami, ketakutan itu. Iya, nah itu menarik. Aku baru lihat pada saat kita pertama kali ketemu, Kinan bilang, iya aku sedang mencoba untuk mencoba untuk menjalani produk-produk gluten free gitu. Aku tuh anxiety gitu. Nah, aku belum ngeh tuh gitu kan. Terus ternyata pada saat aku ngeliat perjalanan Kinan, itu cukup menarik gitu. Jadi ada suatu proses yang pada akhirnya tadinya abai, terus masa iya sih? Ya enggak sih? Nggak mungkin lah gitu kan. Terus pada akhirnya begitu dijalani, oh iya, ternyata iya gitu. Nah, itu tuh coba kita kita ulik-ulik dan kayaknya ada hal yang bermanfaat banget yang bisa kita ambil nih untuk Kinan gitu ya. Karena aku pernah lihat gitu leaky gut gitu kan. Nah, itu apakah satu event proses perjalanan yang sama dengan proses pulih berproses itu? Atau itu sesuatu yang berbeda? Jadi itu sebetulnya satu rangkaian. Jadi aku juga ya sebenarnya suka belajar gitu, apalagi buat tubuh kita sendiri. Kenapa kita nggak coba pelajarin? Karena di human design itu beda-beda. Kadang-kadang ada tubuhnya yang cocok. Ada yang bilang cocok vegan, ada yang bilang cocoknya carnivore gitu, atau keto gitu. Kan beda-beda sebenarnya kan. Nah di situ aku coba semua. Tapi ada satu titik aku nemuin bahwa yang harus kita kurangi itu adalah penyebab inflamasi. Karena brain itu atau anxiety, kecemasan berlebih itu bermula dari kesehatan pencernaan atau leaky gut. Karena tadi gluten, terus grain. Nah, itu menyebabkan inflamasi. Nah, kadang inflamasi itu sebenarnya sudah terjadinya benar lama. Tadi Kasimi bilang terjadinya lama, tapi kadang kita abai. Sehingga kita merasa kalau, oh aku nih baik-baik aja kok. Padahal kalau mau kita berpikir gitu ya, waktu bayi gitu, kita bayi jadi anak kecil, ngerasa makan cabai itu perut perih banget. Tapi ketika beranjak dewasa, kita makan lagi perih, tapi kita tambah level, ya udah enggak, sampai kita bilang, aku nih raja cabai nih, aku bisa makan semangkok samyang atau paling pedes gitu, aku level 10. Tapi sebenarnya si alarm tubuh itu udah mati, karena dia udah abai di waktu yang cukup lama, terus sampai akhirnya inflamasi itu udah berkepanjangan, amit-amit banget cancer, atau terjadi penyakit-penyakit metabolik yang lain gitu. Tadi ya Kasih bilang ada penyakit diabetes, bahasanya bukan karena cabai aja ya, tapi tadi makanan-makanan yang penyebab inflamasi kayak gluten, atau di sini sih aku bilang gula juga ya. Gluten, gula, karena gula itu salah satu penyebab inflamasi terbesar tadi.
anxiety, inflamasinya di mana? Adanya di otak. Nah, gut and brain axis itu kan bersambung gitu. Jadi kadang kalau kita punya masalah berat, kenapa aku sakit mah ya gitu. Tapi kalau happy, kok mahnya udah hilang, aku bisa makan ini lagi nih, bisa nafsu makan. Sebenarnya kan itu sinyal tubuh atau alarm kan Kak, disampaikan gitu ke tubuh. Waktu aku diet pertama kali tuh coba sayur, detox sayur, jus gitu. Tapi ternyata tubuhku beda, dia tidak nggak bisa apa ya, mencerna jus gitu. Jadi dalam mencerna jus bisa, tapi kayak dia digestnya mungkin biasanya harus dikunyah katanya. Kalau manusia punya gigi, jadi sesuatu tuh emang harus menggerakkan gitu. Mungkin nggak di jus tapi dikunyah, potong misalnya papaya atau potong apel gitu. Tapi dengan tadi kombinasi jus jus kekinian gitu, jadi bloated Kak. Nah di situ setelah gitu ya. setelah Itu di jus tapi campur-campur ya, kayak ada kalian nanas atau apa gitu. Ya itu ternyata nggak cocok. Malah jadi perih lah perutnya. Oh berarti di situ aku cut. Dan dia tuh bloatednya bener-bener parah. Nah sampai akhirnya aku coba oatmeal gitu. Oatmeal pun ternyata nggak cocok di aku. Nggak kayak nggak ngaruh gitu ya? Atau malah ada reaksi tertentu? Oh gitu. Bloatednya. Nah sampai akhirnya aku diet mengkat semua. Ya grain kan termasuk gandum juga. Tapi ya gluten free. Jadi cari benar-benar produk yang gluten free dan gulanya hindari gula pasir atau table sugar itu. Iya, karena sebenarnya kadar gula dalam tubuh itu begitu dia berlebih dia akan apa sih namanya bekerja lebih keras gitu ya di dalam tubuh dan mempengaruhi organ-organ tubuh lainnya gitu ya. Nah itu betul, kayak diabetes kan, penyakit metabolik itu orang bilang ya udah ada turunannya nggak diabetes, atau jantung ada turunannya nggak jantung gitu. Biasanya kita kan gitu ya kalau ke dokter gitu. Ya kalau nggak ada sih ya udah, makan boleh apa dok, pantangan apa? Ya nggak ada lah, udah yang penting kamu happy makan sehat. Tapi sebenarnya kalau kita mau pelajarin tubuh kita tadi itu di diet, mau diet vegan, mau keto, mau karnivor, ya itu nggak apa-apa selama ketika makan kita yakin pada Tuhan kita bahwa makanan hari ini, rezeki hari ini yang masuk ke dalam tubuh adalah menambah energi kita. Tapi bukan gula atau bukan gluten ya, diet apa-apa cocok. Yang tidak cocok di tubuh manusia hanya gula, table sugar. Itu sih yang paling nggak cocok gitu. Nah angka diabetes tinggi, anak kecil sekarang udah diabetes, ya karena ada minuman berubah, minuman teh di dalam kemasan, susu UHT sehari bisa 5 gitu anak kecil, padahal kandungan sugarnya 24 gram. Berapa ini kotak gitu ya, malam berapa kotak. Nah sebenarnya itu yang bikin kenapa kok aninya diabetesnya tinggi gitu, angka diabetes semakin tinggi anak kecil bisa kena. Bisa, karena anak kecil nggak mungkin kita cut makan nasinya. Iya. Karena apalagi sekarang kan mereka cukup mudah gitu ya mendapatkan itu di mana-mana, bisa jajanan mall, kita kemana juga tersedia gitu. Kalau dulu kan warung ya hanya warung sayur, jadi kita perlu ke swalayan. Kalau sekarang di mana-mana ada, terdekat ada, bisa jadi langsung beli. Kadang tuh aku juga kalau anak-anak, aduh kayaknya udah berapa banyak gula ya hari ini gitu kan. Tadi minum susu, terus habis itu saya makan es krim, setelah itu makan yogurt gitu kan. Itu kayak ya ampun, kayaknya udah gitu. Udah cukup. Iya betul sih Kak, benar. Dan itu penyakit serem-serem gitu kan memang nggak terjadi 1-2 hari. Makanya kayak kalau orang udah cancer atau apa tiba-tiba ketahuannya stadium 4, berarti kan memang udah lama dia punya inflamasi di dalam tubuh itu. Terus miom gitu, aku pernah punya miom, jadi waktu sesar miomnya ada di atas anak aku itu, jadi sekalian ngambil miom. Nah setelah aku pelajari, cari tahu apa sih kenapa terbentuk miom itu, dari apa, selain daripada tadi kalau secara spiritually gitu katanya sih ada emosi terpendam lah, atau ada tumpukan sampah emosi. Tapi secara diri kita nih gitu, makanan apa yang kita konsumsi selama ini gitu, aku kayak tuh hamil ya benar-benar roti-rotian yang roti putih gitu yang nggak gluten free sama sekali gitu, bahan-bahannya terserah lah, yang penting enak gitu. Terus ditambahin meses, terus tambah lagi karbo itu lebih banyak daripada proteinnya, makan protein jarang. Juga sama aku. Jadi kan kalau ibu hamil kan roti terus gitu ya, roti terus, aduh anak yang paling masuk sepertinya roti gitu.
Dan itu tuh literally setiap hari. Sama, Dan benar. iya, dan Udah tahu. ternyata setelah itu, yang namanya juga manusia ya, kita baru tahu setelah kejadian di diri kita baru tahu bahwa oh tubuh kita tuh ngasih alert loh gitu ya. Ya. Nah, Kinan sendiri nih, berarti pada saat itu memang pertama karena faktor lingkungan gitu ya, karena faktor lingkungan akhirnya mempengaruhi psikis Kinan. Akhirnya pada saat itu periode itu jauh lebih sensitif dibandingkan sebelum-sebelumnya Iya. gitu, efek dari makanan itu Efek sendiri. dari makanan, karena ada beberapa makanan yang berpengaruh juga sama hormonal kita gitu. Nah, dari situ, dan ada yang namanya insulin resistance yang ngebuat sebenarnya ini buat kaum mageran ya, bukannya buat adirai atau orang yang setiap hari yoga, pilates, nge-gym gitu. Jadi khusus buat kaum mageran, karbonya kalau bisa dikurangin. Makanan kalau bisa gluten free gitu, karena insulin resisten itu ketika kadar gula di dalam tubuh itu naik gitu. Tapi ya udah terlalu banyak, dan kita itu nggak punya apa ya, kita nggak gerakin badan, jadi nggak ada sesuatu yang dibakar, cadangan gulanya akhirnya numpuk, akhirnya dia insulin resisten. Insulin resistance, HbA1c-nya naik, ya udah kena lah diabetes, dan tanpa orang sadarin, karena orang cuma ngukur dari gula darah puasa gitu. Dan aku tiap hari cek tensi, tiap hari lah ya, sebulan ini doang enggak gitu, karena sebulan ini full udah meditasi dulu aja. Dulu bawaannya cek gula darah pagi setiap hari, tensi tiap hari, setiap makan. Apa yang membuat gula darahku naik, kan dihitungnya 2 jam setelah makan siang gitu. Nah itu aku juga pelajarin tuh Kak. Jadi kayak misalnya perut kosong, kita makan sesuatu yang manis-manis dulu direct, oh itu gula darah kita akan tinggi banget dibandingkan misalnya kita buka puasa, terus kita ada bikin lemon tea lah gitu, ada lemonnya, unsur asam atau cuka apel, vinegar gitu. Itu lebih ampuh untuk membuat kadar gula darah kita nggak terlalu lonjak, mengontrol kadar gula. Jadi kalau makan ya makanya bilang kalau bisa nasinya atau gluten free, something yang gluten free-nya gitu, gluten free cake-nya itu di akhir, karena yang pertama lebih baik serat dulu, protein, baru itu. Kedengarannya ribet ya dulu, tapi setelah dipelajari dengan cek glukosa gula darah puasa tiap hari gitu, wah itu ternyata benar ya, kita harus makan A dulu, baru makan yang manis, sucrose ya, bukannya gula table ya, table sugar. Nah itu berpengaruh juga. Terhadap minum juga itu ternyata berpengaruh. Nah itu berarti pada saat itu apakah kadar gula darah kakak juga tinggi gitu, maksudnya lebih tinggi dari sebelumnya, atau kan tadi sempat sesek gitu ya pada saat anxiety itu sempat sesek, terus asam lambungnya tinggi. Nah itu juga gula darahnya juga meninggi gitu atau? Jadi yang aku rasain ya waktu itu benar-benar awam untuk datang ke rumah sakit itu, check up juga nggak pernah gitu. Untuk tahu HbA1c aja nggak tahu apa makhluk apa itu gitu ya, nggak tahu. Tapi aku punya sakit tiba-tiba di dada kiri gitu, dan bawaan anxiety itu lebih ke kenapa ya jantungnya gitu, takut karena kayak sakit di sini terus nembus ke bagian belakang. Ternyata yang mengalami hal ini juga cukup banyak. Nah begitu dicek lab, sebelumnya cek up dokter ya, sampai treadmill gitu, semua cek EKG gitu, nggak apa-apa katanya. Aku nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit riwayat jantung, tapi aku tetap cari karena ini alarm tubuh aku nih, kenapa ya, walaupun dokter jantung ini ada 2 bilang aku nggak kenapa-napa secara medis gitu, konvensional medicine, tapi aku terus nyari, oh ada yang salah nih. Akhirnya sendiri aku ke lab, aku minta rincian triglyceridku berapa, HDL-ku berapa, HbA1c aku berapa, karena saudaraku yang dokter bilang coba cek HbA1c deh, papa kamu kan diabetes. Aku teringat, kayaknya aku harus cek HbA1c dulu. Kenapa yang disuruh itu cuma orang-orang yang udah tua banget, kenapa yang muda nggak pernah disuruh sih gitu. Akhirnya aku berani diri cek. Begitu dilihat HbA1c aku memang belum diabetes, tapi triglyceridku itu tinggi, triglyceridnya. Dan di situ poin HDL aku, triglycerid itu memang diceknya pas puasa. Diceknya 3 bulan sekali biasanya. Nah di situ 200-an Kak. Berbanding sama HDL-ku itu katanya kolesterol baik lah ya, HDL itu 20. Normalnya itu orang harus di atas 50. Nah triglycerid itu memang ada yang ribuan, tapi yang ribuan itu biasanya udah kena
mati jantung, kena stroke, langsung sebelahnya nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar langsung kronis gitu. Nah di sini aku 200. Nah begitu dibandingin sama HDL, wah itu poinnya lebih dari 2, berarti resiko penyumbatan di dalam arteri pembuluh darah kita itu besar. Tapi tidak bisa dilihat hanya dengan EKG, echo, atau treadmill tadi. Iya, Nah, itu sesuatu yang beda ya. itu sesuatu yang beda. Aku datang lagi ke dokter. Dok, ini aku sudah cek apakah tadi serangkaian yang kemarin dokter cek EKG, echo, dan treadmill itu membuat tubuhku 100% tidak akan terkena penyakit jantung. Kalau triglyceridku tinggi atau kolesterol bermasalah dan diabetes, apakah ada hubungannya? Dan itu nggak bisa terlihat dengan peralatan dokter. Oh ya udah, mana triglycerid kamu sama HbA1c kolesterol total. Berarti kan itu sebenarnya yang menjadi patokan. Makanya ada kenapa orang meninggal tiba-tiba jantung sakit jantung gitu, masih muda. Oh ternyata ada faktor lain ya, nggak jaga makan, triglyceridnya tinggi, HDL tinggi, makanan apa gitu, goreng-gorengan, kebanyakan ya tepung-tepungan itu juga berpengaruh sebenarnya, dan gula, lagi-lagi gula. Gitu. Dan sebenarnya apa yang kita makan itu karbo pun sebenarnya adalah gula. Gula, betul. Akan menjadi gula. Karbo sebenarnya bagus gitu ya, cuma asal kalau tidak terkontrol gitu kan, kadarnya itu tidak terkontrol, si tubuh juga nggak bisa mampu untuk bekerja gitu kan, membatasi ini. Ya makanya aku kadang juga kayak ya kalori intake ya berpengaruh lah gitu. Tapi yang harus dibatasi banget ya konsumsi tadi itu, triglycerid itu dari tepung sih Kak sebenarnya. Paling banyak. Karbo juga yang kita nggak pakai buat jalan, kita olahraga, kita kan manusia didesain punya 2 kaki untuk bergerak, melakukan sesuatu gitu. Ya syukurilah nikmat itu selagi bisa, kita punya kaki, kita bisa jalan, kita bisa beryoga, bisa melakukan hal-hal yang cukup jalan gitu. Bisa apalah, sholat juga sebenarnya itu kan meditasi ya, bentuk meditasi Kak. Nah, Kinar sendiri untuk membatasi produk gluten ini, apakah karena by teori itu harus dibatasi atau benar-benar ngerasain gitu di badan Kinar bahwa setelah aku ini ternyata emang lebih enak, ternyata badanku tidak memberi reaksi-reaksi yang sebelumnya terjadi gitu. Apakah benar-benar merasakan itu kan? Karena kadang-kadang bagi kebanyakan orang tuh gluten masih abstrak gitu ya. Iya betul. Apaan sih nih gitu, ini apa sih? Terlalu gitu kan. Ribet banget katanya gitu kan. Dialis atau apa? Ribet banget, mahal lagi kan biasanya kayak gitu. Sangat berpengaruh Kak. Jadi dari yang tadi itu setelah aku cek ya HDL-nya rendah, tapi triglycerid itu tinggi sekali, itu menyebabkan plak, yang dibilang plak pembuluh darah itu yang bisa membuat jantung gitu. Nah, aku teringat, kenapa aku bisa kayak gitu? Ternyata dalam sebulan kita pernah ada kalanya malas makan gitu. Ayo udah deh sekalian intermittent fasting deh, nggak sarapan, lanjutnya makan siang, sore makan. Karena nggak nafsu makan, bukan karena niat intermittent ya. Nah di situ langsung makannya makan tempe, makan sandwich ya, roti atau apa gitu. Dihajar gitu ya, secara terus-menerus. Atau kita ke makan Padang kan biasanya kalau buka puasa namanya barbar ya, barbar banget gitu. Nasi itu bisa kalau Padang 1 gunung, 2 gunung, tapi lauknya proteinnya misalnya cuma sedikit gitu. Nah itu sih Kak yang apalagi nggak ngapa-ngapain ya, tarawih kita juga enggak, bermacet-macetan ria, iya habis itu tidur. Kemudian kalau kalori itu atau karbo itu ya nggak dibakar lagi gitu. Nah itu dia yang bisa jadi insulin resisten ya, penyebab salah satunya penyakit metabolik tadi itu. Nah dengan pembatasan gluten free gitu, itu berpengaruh ketika aku cek di lab 2 bulan lah, nggak nyampe 3 bulan ya katanya kan 3 bulan gitu. 2 bulan kemudian bukan hanya triglyceridku aja yang turun, tapi HbA1c aku itu 4,4. Nah di situ kayak ya ampun, amazing banget ternyata ya hidup sehat ini gitu. Aku bisa menurunkan kadar triglycerid tanpa bantuan obat-obat obat-obat penurun kolesterol lah. Karena hanya dengan mengubah pola, tapi memang butuh proses. Kalau obat 10 hari memang bisa kita nurunin kolesterol. Tapi ketika kita konsumsi obat, yang namanya obat itu nggak secara direct merusak ginjal kita, tapi ada satu efek yang aku rasain di alam tubuh ketika kolesterol itu diturunin secara cepat gitu pakai obat.
itu sakitnya benar-benar kayak jantungnya ditarik, Kak. Jadi kan ada yang aneh nih, setelah aku cek lagi ke dokter, triglycerid aku turun. Ini saat obat dokter ya, bukan pas pola hidup sehat. Triglyceridnya turun, tapi HDL-nya rendah sekali, itu 20, dan itu so dangerous. Karena ketika HDL kita turun, penyakit mengerikan kayak cancer, penyakit-penyakit yang menyerang imun tubuh gitu, itu gampang sekali terkena, terutama heart attack atau bukan aritmia ya, heart attack lah gitu. Ya. Nah itu rentan sekali. Nah di situ aku baru, oh ternyata obat ini menurunkan satu, semuanya juga ikut turun. Sama kayak seimbang gitu ya. Nggak ada keseimbangan. Nggak ada, terus ya, semuanya betul. kaget gitu ya. Diturunin semuanya. Sedangkan kita masih butuh si HDL ini untuk tubuh ya, untuk tubuh ya. Namanya juga kolesterol baik gitu. Memang aku orang awam, cuma ya sedikit demi sedikit belajar tentang tubuh lewat trial and error, lewat cek darah sendiri gitu. Bukan teori yang baca, udah aku cek darah sendiri, udah mencoba obat dokter atau perbandingannya dengan diet sehat. Nah diet sehat lah ini yang membawa aku kepada pulih berproses. Jadi tanpa obat dokter, triglyceridku itu normal, berbanding dengan HDL itu sama sekali nggak ada penyumbatan gitu. Ya apa ya, gula darah juga sekarang under 90, under 100, under 90. Dan itu nggak hipo, karena kalau hipo itu terjadi menurut expert ya, menurut aku, hipo itu terjadi karena ketika tubuh kita sudah memasuki diabetes, baru ada yang namanya hipo. Ketika kita baik-baik saja nggak punya diabetes, HbA1c kita bagus, 80, 90, jangan panik gitu. Kebanyakan kan orang tua gitu yang ngeliat anaknya, minum air, bikinin air gula gitu, minumin, nanti kamu bisa pingsan. Sebenarnya nggak gitu. Mungkin tubuh kita sudah mengubah cadangan energi gula menjadi cadangan energi fat burner, yang pernah aku jalanin juga nih sampai sekarang sih. Jadi proteinnya ya lebih banyak gitu, jadi fat burner, jadi mengubah si tubuh ini menjadi fat burner, bukannya yang cadangan glukosa gitu. Ya lebih enak sih Kak di badan. Berarti kan sekarang apakah fenomena anxiety itu, maksudnya apakah sudah terlewati gitu? Berproses ya. Berproses. Jadi ya kalau anxiety. Kadang tuh orang misalnya, aku sudah baik-baik saja, terus baru lagi nggak apa-apa gitu ya, sedikit cheat sedikit, terus lama-lama jadi bukit gitu kan. Mengalaminya juga, aku cheating pernah aku cheating, langsung bloated. Jadi setiap pagi itu aku minum lemon. Jadi bangun tidur perut kosong, lemon shot tanpa apa-apa, dengan perasaan lemon. Itu aku anggap sebagai dia tuh kayak polisi sapamnya. Kenapa bisa jadi sapam atau polisi? Karena ketika aku cheating kemarin, misalnya aku makan barbar banget gitu di luar dari diet sehatku, minum, itu rasanya perut aku masuk UGD pernah. Gitu. Dan obat-obat dokter nggak bisa nyembuhin karena bukan sakit mah, bukan sakit perut itu, jadi perut melilit banget dan ada rasa nggak nyaman gitu, bukan mau muntah, bukan sakit mah, nggak bisa dideskripsiin. Tapi itu terjadi berulang-ulang ketika aku cheating kemarinnya, paginya minum lemon, dia bereaksi. Tapi after itu ya udah nggak kenapa-napa. Jadi cuma ada 5 menitan aku merasa kelayangan, pusing gitu, atau merasa perut nggak enak, itu alarm tubuhku. Tapi ketika balik lagi makanan sehat, minum lemon nggak apa-apa. Jadi memang dia sebagai apa sih namanya? Karena tubuh kita kalau misalnya udah punya kebiasaan habit yang seperti itu, terus kita rubah, itu dia perlu adaptasi lagi gitu ya. Iya. Perlu adaptasi lagi, dan mungkin istilahnya kalau program di laptop gitu kan, di software yang sudah ada programnya seperti itu terus agak diacak-acak, itu jadi error gitu ya. Jadi mungkin tubuh juga bingung arahnya mau kemana. Tapi yang paling penting sih kalau ada teman-teman yang udah coba diet gluten free atau diet sehat, terus tiba-tiba 6 bulan kemudian, misalnya kita 6 bulan kemudian itu coba cheating, terus ngerasa sakit atau apa, ya udah, bukan diet yang salah, tapi teruskanlah diet itu, cheatingnya yang di stop. Karena kadang banyak orang yang merasa, kok gue jadi gampang sakit ya, kok gue jadi gampang tepar ya kalau makan ini sedikit, kalau dulu enggak gitu. Jadi manja ya? Iya, apa jadi manja? Bukan manja, tapi tubuh memberi sinyal yang aktif kembali, atau alarm tubuh kita bagusnya diaktifin. Jadi kalau udah punya alarm aktif, ya udah lebih enak daripada
apa ya, kalau kata orang tuh bebel ya. Kalau bebel kan ada inflamasi dalam tubuh, dia nggak ngerasa apa-apa, dia nggak respon, tubuhnya lagi sakit dia nggak respon apa-apa. Padahal sebenarnya sinyal-sinyal aktif itu bagus buat diri kita itu menjaga dari penyakit-penyakit yang langsung serem, Iya. langsung terpapar gitu di rumah sakit. Makanya banyak orang yang sekalinya udah tua misalnya masuk rumah sakit, kok langsung stroke, Langsung jantung, diabetes. Ya itu kenapa gitu? Karena alarm-alarmnya udah udah off benar. dan Juga dibangkitkannya lagi harus dengan diet sehat dan kayak gitu. benar-benar. Dan juga kan sekarang dengan semakin banyaknya makanan food healthy food Iya, processor betul ini ya. ya, kemudian juga di mana-mana tuh gluten gluten produk gitu. Kita mau makan roti gluten, kita mau makan mie juga Iya, gluten, chicken nugget. chicken nugget, terus tepung bawangnya juga pakai bakwan juga gluten, gitu. Biskuitnya juga di sana ada gluten gitu. Dan semuanya adalah makanan siap saji. Aku pernah baca research bahwa sekarang tuh penduduk dunia tuh lebih banyak mengkonsumsi atau membelanjakan makanan siap saji dibandingkan Hmm, makanan yang fresh atau sayur gitu. real food lah Real gitu food, ya. dan itu memproduksi gluten free bukan berarti kita yang paling idealis gluten gitu. Cuma istilahnya kita membuat diri kita, mengistirahatkan diri kita dari bekerja terlalu keras dari produk-produk gluten yang sebenarnya gluten itu kan protein yang susah dicerna Iya, usus gitu ya. Dan itu secara continuous paginya makan apa, gluten, siangnya makan apa, itu tuh dipaksa terus gitu. Istilahnya kalau kita dipaksa kerja terus sampai malam kan juga tepar gitu ya. betul. Dan dengan mengkonsumsi gluten free mungkin kalau yang belum siap 100% gluten free bisa dengan seling atau mengurangi produk gluten dengan subsidinya mengganti dengan gluten free produk itu bisa istilahnya memberikan waktu pada usus itu untuk istirahat gitu Iya, ya. betul. Iya dan kebayangnya tuh aku kebayanginnya anak-anak kita aja gitu. Itu tuh mereka memang harus dihadapi dengan masa semua adalah makanan siap saji. Sepertinya kalau misalnya kita membeli produk yang tidak siap saji kayak lo ngapain sih nyusahin hidup aja gitu, merepotkan diri Iya, gitu kan. Padahal sebenarnya itulah yang seharusnya. Jadi padahal banyak yang bilang jadi gitu. feeling guilty untuk menjadi benar gitu ya. Hmm, iya benar. Karena minoritas yang masih Minoritas dianggap karena minoritas. minoritas ya kan dengan industrialisasi produk gluten yang semakin meluas akhirnya ya orang merasa terbiasa gitu kan dan dengan harga yang cukup terjangkau orang juga berpikir secara ekonomis gitu Iya, ya. Nah harapannya sih sebenarnya lagi-lagi pada saat semakin banyak orang mengkonsumsi produk gluten free semakin itu terindustrialisasi ya mungkin harganya akan semakin bersaing juga dengan iya. produk-produk gluten gitu ya. Aku harap sih ya begitu. Karena ketika kita masuk buka pintu mall, jajanan-jajanan itu susah. Sempat aku sama suami aku ya pertama ngerasain diet sehat itu sedih, kecewa gitu ya begitu masuk mall makanan apa yang bisa kita makan ini ya gitu. Dari ujung ke ujung, ya udah akhirnya berujung dengan ya perdagingan aja udah perdagingan-perdagingan gitu. Karena yang lainnya ya udah apa mau gamci atau apa gitu ya kekinian itu atau topoki atau apa itu udah total gluten gitu. Jadi bingung kita dari lantai bawah ke atas sampai frustasi ini apa yang bisa dimakan ini apa ya gitu di awal dia. Tapi setelah menjalani sih ya udah Karena lebih kita ngerasa di badan kita juga berefek positif gitu ya ya. dan dibuktikan sendiri dan alangkah baiknya itu tadi trial error kepada tubuh kita karena kalau misalnya kita ke dokter gitu dokter kan bukan owner dari badan kita dong yang harus pelajarin jangan cuma dok saya dites apa kenapa nggak kita coba research HDL itu apa misalnya trigliserid itu apa penyakit metabolik itu dari mana asalnya gitu kenapa nggak coba menganalisa badan kita sendiri gitu aku pun kalau nggak sakit mungkin nggak akan bisa tahu Tahu, gitu. bener-bener. Aku yang kenapa sampai aku buat produk gluten free ini itu juga based on pengalaman pribadiku gitu. Pada saat itu tiba-tiba aku eksim parah banget pas hamil juga gitu. Dan mungkin pertamanya adalah tertrigger oleh psikis, pikiran. Namun pada saat imun kita turun itu yang paling pertama kali bisa mempengaruhi itu adalah makanan gitu. Makanan yang paling gampang kita yang tadinya mungkin baik-baik aja akhirnya jadi lebih sensitif. Nah, pada saat itu literally aku tuh makan roti karena roti atau buah tiap pagi tuh
harus gitu. Kalau enggak, Dan cepat. kalau enggak maksudnya yang lain tuh enak gitu kan. Yang nggak bikin Oh, enak kan kalau hamil kan agak enak gitu ya. ada. Aku juga sukanya roti waktu itu. Roti. Jadi aku selang-seling tuh gandum atau roti tawar biasa. Ya pokoknya ada roti, harus ada roti setiap pagi. Somehow tiba-tiba ya tubuh aku jadi eksimnya parah banget. Nah, terus dokter eh, oh mungkin perubahan hormon karena hamil gitu kan, dikasihlah obat ini, obat itu. Sama sekali nggak ngefek, maksudnya setidaknya ada improvement gitu, itu nggak ngefek, dinaikin levelnya nggak ngefek gitu kan. Sampai aku searching kenapa ya, apakah terus oke, mungkin karena karena apa, deterjennya coba pakai deterjen baby Wanginya gitu kan, wanginya jangan pakai pewangi, pakai deterjen baby udah, dan situ nggak terlalu ngaruh gitu. Nah, sampai akhirnya aku searching sendiri, dok apakah karena saya harus mengurangi tepung ya gitu kan. Jadi pada saat itu aku searching sendiri dan menanyakan ke dokter gitu. Nah, terus apa aku harus dirujuk ke apa spesialis autoimun gitu. Aku bilang seperti itu kan. Terus tapi kan dokter sebelum merujuk harus punya justifikasi yang kuat gitu. Tunggu dulu, coba kita iniin dulu. Akhirnya ya aku sendiri untuk memantapkan diri aku sendiri, yaudah deh coba aja deh daripada kayak gini-gini terus, coba nggak makan roti sama sekali gitu. Sampai akhirnya aku searching, sebenarnya kan almond itu udah sebelumnya tuh aku udah ada jual produk almond tapi bukan kue gitu. Aku coba, oh ya udah deh aku apa beli-beli bikin-bikin kue dari almond gitu. Aku searching, aku research, oh ternyata si almond ini gluten free gitu. Oh ternyata dia bukan tepung, oh ternyata dia low karbo segala macam. Dan pada saat itu it works gitu. Dan itu tuh yang membuat aku uh, sebenarnya mungkin tubuh aku udah alert gitu kan. Tapi akunya nggak pada saat itu, kalau misalnya tidak terjadi apa-apa mungkin aku nggak ngeh gitu. Ternyata ternyata literally sampai setiap hari itu kayak membuat nggak mengistirahatkan ususku untuk istirahat gitu. Bekerja terlalu keras, terus aku juga mungkin imunnya lagi down, akhirnya lebih sensitif gitu. Yang pada akhirnya ini kayaknya eh, ini bukan masalah eh, stylenya aku pengen gluten free gitu, bukan hanya sekedar aku pengen gluten free gitu kan, bukan FOMO gitu, tapi memang sebenarnya ini adalah sesuatu yang selama ini mungkin banyak orang abaikan gitu, ya kan, banyak orang abaikan. Dan begitu di flashback tuh kayak, wah aku dulu tuh pernah uh, apa uh, pakai uh, sabun cuci muka apapun tuh waktu ini tetap aja ini beruntusan ya, karena benar-benar tiap hari tuh di mana sih sekarang sekarang tuh yang orang-orang pasti selalu nyetok roti gitu kan, itu selalu nyetok roti di Itu mari regal. Karena pesan-pesan dokter juga kan jangan kosongkan perut orang yang sakit mah. Sejam sekali ngisi ya. Tapi sebenarnya tubuh terbaik pada saat berpuasa. pada saat Pencernaan itu bisa bersih saat berpuasa. Sekarang aja kalau misalnya, aduh anak nggak bisa nggak mau makan nih, yaudah deh yang ngomong roti, yang penting cemilin gitu Iya kan. benar. Itu sih benar ya, padahal kita ngeliat anak kasihan belum makan. Padahal sebenarnya dia juga nggak butuh itu, tohnya perkembangannya baik-baik aja, tinggi dia kalau di dokter gitu, berat dan tinggi kan biasanya. Ya, dia ngaku kekurangan gizi, tapi kadang mama aja yang parno gitu. Oh kurus ya nih anak gitu. Kok apa ya gitu. Mungkin ya apa ya, terlalu banyak juga ada zaman dulu orang-orang yang menginginkan anaknya gemoy, gendut, lucu gitu. Padahal kalau sekarang bahaya kan kak, gemoy dikasih UHT terus gitu. Dia bisa terkena penyakit diabetes gitu, karena kan anak gemoy zaman dulu sama anak yang zaman sekarang malah anak gemoy zaman sekarang tuh kadang-kadang at the end ternyata ada apa namanya didiagnosis apa gitu penyakit serem. Dan kehidupan kita kan juga beda ya kak, dulu polusinya beda, terus BPA itu nggak, mikroplastik itu nggak ada, nggak terlalu banyak, mungkin ada tapi nggak sebanyak sekarang. terlalu Terus banyak bahan pengawet makanan permanisan itu kan ada. Nah itu sih yang bikin apa ya, ya orang-orang zaman sekarang juga lebih banyak yang terkena cancer, banyak yang terkena autoimun. Dan salah satunya itu pencetusnya leaky gut itu yang Nah, leaky gut itu sendiri sebenarnya diagnosanya apakah asumsi gitu atau itu by jadi
ada parameternya. Jadi kan ada yang namanya functional medicine. Jadi functional medicine ini berbeda daripada konvensional medicine. Kalau konvensional medicine kita udah sakit, kita baru berobat ke dokter. Tapi fungsional ini kita melampirkan hasil-hasil tes darah kita, lalu riwayat penyakit kita itu apa. Nah nanti di situ baru kita lihat nih, kita terdiagnosa apa sih dari riwayat sakit kita. Misalnya aku punya anxiety, terus di situ aku rangkaiannya postpartum depression, psikosomatik itu yang sampai syaraf ya. Kalau psikosomatik itu ada simptomnya katanya, ada yang berdebar jantung padahal bukan sakit jantung, ada yang kakinya merasa ditindih benda berat, padahal kalau lagi nyetir itu nggak ada apa-apa, atau dia seperti orang stroke ini, itu juga bisa panic attack, kayak orang-orang bilang ada panic attack, ada psikosomatik, itu aku ngerasain semuanya. Nah ada juga runtutan aku masuk rumah sakit karena ditemukan candida. Candida itu jamur dalam tubuh. Semua manusia punya, tapi ketika dia overgrowth, itu penyakit-penyakit serem itu bisa ada. Nah, functional medicine ini ibaratnya kita berobat sebelum sakit. Orang sakit juga bisa berobat ke sini. Jadi setelah tahu semua riwayat kita gitu, kita punya alergi misalnya di mana, terus masuk rumah sakit karena apa aja, nah di situ baru kalau punya penyakit mah sama depresi gitu, kaitannya tidak bukan adalah pencernaan. Nah, leaky-gut kalau di bahasa Indonesia serem banget kan, usus bocor gitu katanya, usus bocor. Tapi sebenarnya bukan itu ya, tapi karena sebenarnya bukan bocor, tapi dia banyak orang yang sekarang kekurangan vitamin D contohnya. Vitamin D itu kadarnya sangat susah dinaikkan di dalam tubuh. Atau apapun yang kita konsumsi, misalnya kita kurang mineral dalam tubuh. Ketika kita punya leaky-gut, mau berapa banyak vitamin yang kita konsumsi, itu penyerapan di dalam usus kita itu tidak maksimal. Karena tadi itu terkikis oleh makanan-makanan yang mengandung grain dan gluten gitu. Nah, itu kan kita nggak punya enzim untuk mencerna si gluten, makanya kenapa perut sakit, kenapa aku sakit mah gitu, itu udah serangkaian, perutnya perih nggak gitu, terus perih di otak kita ada ketakutan nggak, kecemasan ada, karena ketika kita berdebar jantung, sebenarnya kita lagi sakit mah, ya jantungnya kan berdebar kayak ketekan atau angin gitu kan, ngeblotet angin gitu. Di situ kita takut sakit jantung. Yang takut adalah kepala gitu, memberitahukan bahwa kita fight and flight response nih. Tapi sebenarnya satu rangkaian lagi-lagi karena si pencernaan kita yang buat anxiety ya benar-benar dari si pencernaan ini yang terlalu banyak tumpukan makanan-makanan yang itu. Makanya kalau aku bilang detox itu bukan 10 hari, tapi detox itu seumur hidup kalau misalnya mau benar-benar sehat. Terus apa tadi ya? Functional medicine itu ya diagnosanya ya tepat apa yang aku rasain, kayak kita kalau misalnya ke suhu gitu ya, ke pengobatan Chinese, kita cuma dilihat telapak tangan, lidah, dan wajah. Itu mereka sudah bisa tahu kita sakit apa sih. Misalnya ada sini, coba kamu cek liver kamu ya, atau ginjal kamu, ginjal misalnya, ginjal kamu. Terus misalnya ada jerawatan di hidung gede-gede, kamu coba cek jantung kamu deh gitu. Ada jerawat di sini, kamu punya problem sama mah ya. Jadi raut muka kita aja sebenarnya sudah kelihatan gitu apa sih sakitnya. Tapi kan yang orang tahu memang mustahil, itu zaman dulu banget. Sebenarnya mitos gitu, tapi iya sebenarnya memang zaman dulu itu hebat karena mereka lebih dekat sama alam, lebih dekat sama nature, alami. Orang mending orang dulu udah tahu ini hujan, bukannya dia paranormal atau berguru, tapi dia udah punya kedekatan terhadap energi alam gitu. Jadi ya dia tahu, terus mengalasakan vibrasi antar manusia gitu. Ya dia tahu gitu. Nah itu sih yang lately juga aku pelajarin di functional medicine juga. Jadi emang lebih ke kalau functional medicine tuh sakit berobat sebelum sakit, kalau bisa kita mencegah gitu. Tapi ya banyak orang yang bilang lebay banget sih, orang gula darah itu nggak apa-apa kok, 110 nggak apa-apa. Tapi kalau di functional medicine itu harus 100 ke bawah, kan kita menjaga supaya kita nantinya tidak kena diabetes. Tapi ya kalau di kedokteran biasa nggak apa-apa, katanya gitu ya nggak apa-apa gitu. Kalau 100 lebih jangan lebay. Ya kalau aku lebih memilih menjaga. Ada temannya nggak? Ngerasa sendiri nggak sih? Kadang-kadang kalau misalnya capek karena kita sendiri gitu. Kalau aku sih alhamdulillah banget. Suamiku tiba-tiba ikut. Aku 4 bulan jalan, terus tiba-tiba dia ikut.
Itu. Aku mau dong yang kamu lakuin katanya gitu. Dan berapa lama teman-temanku gitu di Instagram suka DM, kenapa kamu berobat di mana? Apakah mah kamu udah baik-baik aja? Dan ternyata bukan 1, 2, 3 gitu yang merasakan sama gitu. Ada yang suaminya, ada yang dianya sendiri gitu. Nah dari situ aku mau mulai berbagi sama sharing aja kan biar bermanfaat bagi manusia-manusia lain itu jalan hidup ya. Perjalanannya kayaknya lebih panjang daripada apa yang aku alami. Jadi konsistensinya tuh susah lebih ya kalau konsisten yang paling susah ya Kak. Apalagi kalau udah masuk mall, bingung banget nih mau makan di mana gitu. Buka Gojek juga yang nulis gluten free. Yang keluar gitu ya. Karena kalau misalnya kalau udah alert, tubuhnya udah ngasih alert, baru kita, oke, aku harus ini lagi gitu. Kalau selama belum ngasih alert tuh kayak, ya udahlah, nggak apa-apa lah, sedikit Nah lah. itu kayak, nyemil sedikit. Padahal kalau gula pasir, nyemil sedikit itu buat kita craving sugar kan. Benar-benar. Jadi Dan kayaknya itu adalah menarik loh. mungkin di anak-anak adalah efeknya itu gitu. Di orang tua mungkin segala macam. Di anak-anak kan sugar rush yang kita tahu, dan mungkin banyak perilaku anak-anak juga sebenarnya efek dari makanan gitu. Efek dari makanan, makanya kasihan banget anak-anak kecil udah pada autoimun. Ya aku sadar anak aku terlahir punya riwayat eksim semata-mata ya tahu itu adalah takdir. Tapi apa yang aku konsumsi ketika aku hamil sih gitu, apa yang ibu konsumsi, apa yang ibu kenakan misalnya yang banyak bahan kimia gitu, SLS atau apa selama hamil, warningnya aja kan ada ya Kak. Ini cuma buat tidak diperkenankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Berarti selama ini apa yang kita kenakan, sampo-sampo, sabun, harus dong. Karena ketika ditanya aman nggak ya buat hamil dan menyusui, maaf Kak yang lain aja ada SLS-nya. Berarti itu termasuk produk yang tidak aman ketika dipakai seumur hidup kita. Kenapa kita berhenti cuma saat hamil aja? Kenapa enggak? Ya udah kita berpindah aja kepada produk-produk yang benar-benar nggak mengandung bahan yang bahaya gitu. Kalau memang itu lebih baik, ada yang lebih baik ya, terus kita bisa melakukannya, ya kenapa nggak dijaga di level itu gitu ya. Harus yang semerbak wangi-wangi banget ya, nggak harus kayak gitu juga. Kadang kan kita paling cepet ya, kurang nih paling cepet banget ngeliat sabun baru, ini baru, wah ini wangi banget nih, aku ambil gitu. Paling nggak tahan kan Kak, yang nggak se ekstrim beberapa orang yang ekstremis itu dia sampai nggak nyeker misalnya nggak pakai sampo, nggak mau pakai ini gitu. Ada ya sebenarnya kita batasin aja sih, kayak misalnya telur, nggak boleh makan telur, nih banyak perdebatan karena inflamasi katanya, telur itu inflamasi. Tapi kalau menurutku pribadi, karena aku sempat stop telur 1 tahun, aku mulai makan telur lagi, 1 tahun banget aku stop telur, tahu, tempe. Karena tahu tempe kan bilangnya ada yang GMO-nya pencetus kanker ovarium dan ya itu kalau nggak salah payudara. Payudara tuh juga ayam broiler yang disuntik hormon itu. Nah di situ setelah aku pelajarin, ayam itu ada ayam probiotik atau ayam nanas. Kalau daging merah itu ada yang namanya grass fed. Nah kalau telur ada yang namanya telur free catch atau ada hypoallergic telur itu. Nah di situ sebenarnya masih banyak yang bisa kita cop-cop gitu informasi yang ada gitu. Kenapa nggak boleh makan telur? Karena telur ini hormon ya apa sih yang ada di ayam gitu atau pencetus inflamasi terbesar. Tapi sebenarnya telur macam apa? Ada banyak nih telur. Kenapa kita nggak coba dulu makan telur yang terbaik untuk kita research? Kayak tahu, tempe, kenapa nggak kita research? Ada kok yang non GMO. Kita coba. Tohnya para vegan masih hidup makan tahu dan tempe. Nah, dietku sekarang sih lebih kayak gitu, Mbak. Karena di 1 tahun pertama aku stressful banget, diet serba takut makan apapun. Nah, tapi sekarang udah kebuka pikirannya, aku pikir vegan nggak mati. Bertahun-tahun dia vegan, karnivor juga nggak mati, nggak kena kanker makan daging, malah dia sembuh makan daging. Terus orang yang masih makan tepung selama dia gluten free gitu, dia nggak kenapa-napa juga gitu. Apa aku yang berlebihan? Udah baik lagi, manusia kan butuh keseimbangan. Dan dikaruniai akal dan pikiran untuk meriset, mencari tahu gitu. Intinya adalah jangan berlebihan. Jangan berlebihan dan cari tahu aja, cari tahu gitu, dari
jangan satu sumber gitu, cari tahu juga dari para penyintas kalau yang ada anxiety gitu. Kadang ada yang berhasil dengan vegan, kadang ada yang berhasil dengan carnivore. Terus keto kan dia lebih seimbang lah ya kalau keto menurutku. Masih ada produk gluten free juga, boleh minum susu juga, tapi susunya susu apa ya, almond ya. Nah, ya, nah itu sih Kak, yang benar-benar aku pelajarin di tubuhku ini. Baik-baiknya tuh Karena banyak orang yang akhirnya terinfluence, jadi nggak ngerasa sendiri gitu ya. nggak ngerasa sendiri karena ternyata aku kira aku gila ya gitu. Sampai mau makan aja itu aku takut mati. Makan salad aku takut jagung masuk ke saluran pernapasan. Terus makan bubur pakai sendok kayu, aku nangis ke suamiku, aku takut itu buat aku mati karena kayu kena panas meleleh, bau buburnya jadi bau kayu gitu. Wah, itu sih part-part yang ada juga fase fase itu bisa gitu ya. bedain mana yang sadar mana yang enggak. Turun dari mobil, aku kira gempa akan masuk lagi. Itu ada, jadi Itu berapa lama tuh Kak? 6 bulan. 6 bulan aku di rumah aja, berbaring, terus di situ nggak bisa tidur. Makin takut. Apalagi kalau kita cewek nggak bisa kurang tidur kan, harus istirahatnya full. Kalau nggak mikirnya pasti kemana-mana. Itu udah kena. Aku nggak bisa ke psikiater karena COVID-nya Delta waktu itu. Udah parah. Udah akhirnya aku cuma bisa zikir dan latihan napas. Jadi cuma zikir dan latihan napas itu yang menyelamatkan aku pada saat postpartum depression. Iya, percaya nggak percaya ya, apapun agama yang kita anut, bacalah Bible kamu gitu. Apapun selama kita masih ada keyakinan kayaknya di hati, ya udah itu sembuh. Tapi ternyata chemical imbalance itu nggak bisa kan disembuhkan dengan doa. Bukan doa tidak bisa nyembuhin, tapi ikhtiar yang paling penting. Di situ ikhtiarku mencari psikiater, mencari diet apa yang tepat. Aku tahu tentang ada leaky gut ya gitu. Sebelumnya aku nggak paham. Lalu ada meditasi, yoga, hal-hal latihan nafas. Semuanya ya, harus di combine gitu harus ya. di-combine. Nggak cuma ya udah doa aja gitu, atau misalnya udah makanan aja gitu. Even sebenarnya kita jaga makanan banget, tapi kita belum mindful, kita belum bisa kontrol emosi juga tetap aja gitu. Susah. Jadi balik lagi ke diri kita sama keyakinan diri kita sebenarnya. Oke, kalau diterusin kayaknya pengennya dilanjutin terus. Semakin diulik, semakin banyak gitu yang bisa diketahui kan. Ini menarik banget. Nanti kita lanjut ya. Ada sesi ketiga. Boleh, sesi berapa aja boleh. Selama hasilnya ada di Indonesia. Iya loh, aku bersyukur banget. Ya ampun, pas aku di Indonesia kinanya bisa. Aku senang kalau ketemu orang positif. Jadi energi positifnya. Iya, benar-benar. Kita tuh harus bertemu orang yang sama-sama positif untuk istilahnya kita udah naik satu tangga, level tangga. Kayaknya kalau di situ-situ juga kita nggak bisa, kita juga saturated gitu. Kita perlu naik tangga lagi gitu, dan kita harus bertemu dengan orang yang positif. Silaturahmi katanya, silaturahmi membukakan pintu rezeki. Oke, nah sekarang aku pengen nanya untuk Natural Vibes sendiri. Kinan gimana nih selama Kinan menjalani bisnis gitu ya, bisnis, mengembangkan bisnis, itu apa sih up and down yang Kinan apa yang menarik yang bisa di-share dari perjalanan bisnis Kinan? Yang menarik adalah kalau punya suatu ide jangan dipelototin tapi ya dijalani. Kalau punya suatu hope, ya hope itu gimana caranya kita bisa wujudin hope itu. Nah, seorang ibu rumah tangga pun sebenarnya bisa bekerja di rumah gitu. Tapi kadang kita sendiri membatasi diri kita. Misalnya dengan adanya TikTok. Kita berpikir bahwa yang mau beli nanti siapa ya? Takut gitu. Jadi sebelum mulai banyak ketakutan gitu. Nah, aku juga awalnya gitu. Jadi kayak, aku nggak ya? Aku biasanya jualan iklan di media nih, sekarang jualan produk, terus dilihat di Shopee, lihat di e-commerce, Tokopedia dan sebagainya, banyak yang jualan, banyak pesaing, laku nggak ya? Tapi ternyata ketika kita buka gitu, barangnya sama, tapi kita harus punya unique selling point-nya itu. Nah, unique selling point-nya apa gitu? Yang mau disampaikan Natural Vibes itu kan gimana caranya kita melekatkan diri dengan
alam. Alam itu punya aroma sendiri. Alam itu apa ya? Kaya banget di situ. Makanya kita juga sebenarnya ada essential oil gitu. Kalau misalnya apa ya? Saat-saat ups-nya lagi setiap tahun alhamdulillah Natural Vibes itu berprogres. Tadi pulih berproses, kalau ini semangat berprogres aja gitu. Nah, progresnya ya itu tadi dari handmade soap, terus berkembang ke hampers yang ada produk sanitizer-nya. Dan sanitizer ini sebenarnya pertama kali luncur itu belum, bahkan nggak ada stiker ini Kak. Jadi aku cuma beli printer kecil, paper gitu, yang ditempel sendiri, yang kena air terus sebetulnya luntur Kak. Warnanya hitam putih. Itu masuk ke dalam hampers. Ya, produk pertamanya tuh aromanya peppermint coconut aku ingat. Di situ ternyata respon orang yang dikasih hampers si penerima itu ke Instagram DM, ini produk apa, dijual nggak ya? Di situ aku mulai semangat, wah produk aku tuh ada yang suka ya. Padahal ini kan sebenarnya produk baru yang kalau di hampers aku free ini deh, aku mau kenalin ke orang gitu. Jadi kayak free-nya gitu. Cobain yang baru. Nah di situ sampai di platform e-commerce itu aku terharu karena ada orang yang fotoin ini yang lama. Kak, aku udah langganan dari botol pertama yang masih bisa luntur itu ya. Betul putih. Jadi kayak produk apa aja yang kita kira kita bisa berdaya beli gitu, asal kita yakin itu benar-benar hand sanitizer, nggak ada stiker propernya, tapi orang ingat gitu. Lagi-lagi selling point yang diingat quality-nya seperti harus apa dijaga, gitu dan ya. Harus dijaga. Nah itu sih Kak, kalau daunnya ada pasti ketika apa ya tahun ketiga itu udah buka offline store. Nah di situ itu ya internal lah ya, kalau misalnya apps-nya tadi kan customer-nya ya senang, tapi ketika kita berbisnis dan bekerja dengan orang itu sangat berbeda. Kita tahu ketika berbisnis kita kan memanage ya. Nah mungkin sistem manajemen atau apa ya hal-hal ya di balik layar lah sebenarnya yang menjadi apa ya, menjadi bukan permasalahan tapi tantangan baru, karena dari dulu kan ya kacamatanya aku pekerja gitu, aku cuma terima beres kerja aja gitu. terima gaji. Ketika anak kita juga memikirkan nasibnya, ada nasib karyawan, bagaimana cara kita mengajari mereka menghandle customer. Nah itu pasti setiap hari ada tantangannya ya Kak. Itu sih yang paling tantangan barunya gitu. Kalau tantangan terhadap produk-produk lain ya namanya customer, pasti mereka mau punya experience mencoba produk lain, itu nggak apa-apa selama kita tetap konsisten aja dan tetap ada pembaruan produk setiap tahunnya gitu. Kayak perfume waktu itu ada juga, ada event request perfume dong, atau ada souvenir, jadi Nika aku pesen ya, oh gitu bisa custom nggak? Bisa, oh ya udah buka cabang-cabang baru gitu dan reseller. Sudah banyak kayaknya ya ininya pengalamannya dan sudah banyak tim-timnya. Oke deh, terima kasih ya Kinan ya. Sekarang sebagai penutup aku pengen tahu kira-kira apa sih pesan buat masyarakat luas nih tentang gaya hidup Kinan yang mungkin sebenarnya perlu juga dan bermanfaat juga dicoba untuk dicoba oleh banyak orang di luar sana. Kalau dari aku yang pertama tadi itu start untuk hidup sehat. Nggak ada orang yang nggak cocok untuk makanan-makan sehat. Yang nggak cocok itu adalah sugar table di dalam tubuh kita. Nah tadi kedua, kalau misalnya teman-teman sudah hidup sehat, terus tiba-tiba merasa tadi kok malah jadi sering sakit ya, kok malah jadi gampang flu ya setelah makan cheating gitu. Yang di stop adalah cheatingnya, jangan hidup sehatnya, karena itu aktifnya alarm-alarm tubuh kita itu lebih bagus kan daripada nantinya kita terkena penyakit-penyakit kronis atau metabolic syndrome. Dan yang ketiga, saat kita lahir di dunia, kita diberikan oleh pencipta tubuh yang sempurna, tidak ada penyakit-penyakit yang melekat. Kenapa saat kita kembali atau sudah waktunya tiba untuk dipanggil, kita tidak kembalikan tubuh titipan ini dengan seutuhnya dan tanpa penyakit-penyakit yang ada. Itu sih dari aku pesannya.
ikhtiar gitu ya, apa yang Oh, dan anxiety tadi, Hmm. tentang anxiety, yang harus diperbaiki adalah pola hidup sehat, untuk tentunya gut di sini ada probiotik, ada makanan-makanan cemilan yang gluten free, ada diet vegan, diet karnivor, keto, manapun yang cocok untuk tubuh kamu, jalanilah. Selama memang kamu percaya bahwa tubuh kamu itu bisa mencerna makanan-makanan sehat itu dengan baik. Jadi di awal diet tidak ada istilah apa sih, takut gitu, takut takut makan apapun gitu, karena aku ngalamin kan di awal takut banget gitu. Jadi picky eater, ya picky eater bagus, tapi pilihlah makanan yang sehat. Udah sih itu kak. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Satu lagi buat orang anxiety lupa. Jadi kalau misalnya udah sakit anxiety, itu memang sakit mental tidak bisa 100% dipulihkan. Even itu dengan obat psikiater atau kita dia sehat, karena masalah di hidup manusia akan terus ada gitu, sama masih hidup kecuali udah mati. Nah, di sini pesannya kalau ada teman-teman yang kambuh gitu, jangan putus asa, tapi selalu ingat aja bahwa kamu itu bukan berarti teman-teman mulai dari nol lagi. Tapi teman-teman tinggal melanjutkan sisa perjalanan ini dan gunakan sisa perjalanan ini dengan kebahagiaan, temukan kebahagiaan teman-teman dengan cara bersyukur dan menyadari atau mindfulness terhadap apapun di sekeliling kita. Butuhnya mindfulness itu seolah-olah seperti hanya sekedar kata-kata gitu ya. Padahal sebenarnya kalau diresapi di dalam diri tuh kayak keseimbangan semuanya tuh seimbang gitu. Ya. Ada keseimbangan yang dirasakan oleh tubuh kita gitu ya. Oke. Jiwa raga. Jiwa raga. Jiwa raga. Iya. Oke, terima kasih Kinan sudah bersedia hadir. Nanti kalau misalnya aku ke Indonesia lagi, aku kayaknya perlu kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol lagi nanti aku mau ajak Kak Silmi untuk singing bath. Jadi aku lagi mempelajari singing bowl, itu metode terapi untuk merelaksasi tubuh dan melepaskan trauma-trauma yang ada di dalam tubuh kita yang mengendap. Jadi bukan emosional. Kita di hipnoterapi misalnya kita keluar unek-unek gitu, tapi ternyata ada sel-sel kita ini menyimpan gitu. Nah itu bisa di cleanse lewat singing bath. Iya, singing bath. Menarik. Aku pengen coba. Nanti kalau aku agak panjang, aku akan hubungin Kina. Terima kasih udah hadir di sini. Sehat selalu dan keep mindfulness. Oke, terima kasih. Sekian podcast kita kali ini. Nanti kita bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.